Kata dia gini Bang Jama, dulu waktu saya mendengarkan kalau ada yang menghujat Islam, malah saya ketawa. Sekarang kalau mendengarkan penghujat, kok hati saya sakit ya? Kata mualaf itu. Gimana itu kira-kira? Kenapa nangis ini si Bertu ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu jelas Bang Andi. Semuanya menjelaskan apa yang mereka pertanyakan dan apa yang dirasakan oleh kita. Itu jelas di dalam Al-Quran. Amman huwa qanit ana al-lail sajidan wa qa'iman ya'zarul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, sholat, karena takut kepada azab di akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Kul, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu kata Quran. Jadi kalau orang sudah mengetahui bahwa ini adalah sesuatu kebenaran, lalu ada orang lain mencederai kebenaran itu, sebagai manusia pasti terpanggil untuk merasakan bahwa kamu salah. Yang benar itu si ini, kebenaran itu tetap kebenaran. Berbeda dengan saudara kita di sebelah. Coba kita lihat Bible-nya, kitabnya yang mereka katanya suci, diinjak. Ada mereka merasa? Enggak ada yang injak Bang. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menggugah perasaan. Kenapa demikian? Karena tidak ada daya tarik. Nggak ada daya tarik. Secara naluri kemanusiaan, nggak ada daya tarik. Makanya tak ada satu manusia pun di dunia ini yang menghafal Bible. Karena nggak ada daya tarik di situ. Istiadat dari nenek moyang mereka. Nggak ada perintahnya dari Tuhan. Maka dari itulah kemudian tidak ada daya tarik untuk membela yang hak dan kemudian mengusir yang mungkar. Nah, Bible-nya diinjak sama orang ini. Sama orang Islam, ngakunya Islam, nginjak Bible. Tapi mereka malah berkongko-kongko. Mereka berkasih sayang, mereka bersendagura dan seterusnya. Tidak ada bekas dalam hati mereka itu mencerminkan adanya belas kasih terhadap firman yang katanya firman Tuhan. Kalau Al-Quran tidak bisa. Al-Quran diolok-olok saja, kita nggak boleh kemudian tinggal duduk bersama dengan yang mengolok-oloknya. Karena itu adalah firman Tuhan. Makanya kalau Bang Handi bertanya, kenapa setiap kali kemudian ada orang yang menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina Allah, menghina kemudian Nabi Muhammad, ketika saya masih Kristen saya senang, saya bahagia. Tapi sekarang ketika ada yang menghina itu saya marah. Tapi kalau orang Kristen enggak, diinjak Bible-nya santai aja mah. Bible-nya dirubah, ya, direvisi, dikoreksi, dibikin versi baru, santai aja mereka, nggak ada rasa-rasa kayak mana gitu, nggak ada. Hambar, berbeda dengan Al-Quranul Karim, karena hanya orang belajar, hanya berakal yang memiliki, yang mendapatkan kemudian pelajaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Ini tidak dimiliki oleh saudara-saudara Kristen. Gitu Bang Andi. Semoga tercerahkan ya. Kenapa tadi Bertu MPU? Kenapa Bang? Silakan, mau bicara apa? Silakan. Ada Bang. Saya mau tanya sedikit ini Bang. Anda Muslim Kristen Bang? Saya Kristen. Silakan. Oke, tapi saya tidak tanya tentang Al-Quran atau tentang Alkitab, saya tidak bertanya. Tapi saya tanya tentang apa ya, pelayanannya apa tuh Bang Suma begitu. Iya. Boleh Kak? Silakan.
Maksudnya pertanyaan begini toh, Bang. Kenapa Bang Suma itu tidak belajar sendiri Al-Qur'annya, kenapa belajar kitab suci orang lain begitu? Itu saja, Pak. Iya, baik. Dengan saya menjelaskan materi-materi perbandingan agama, itu saya sedang menjalankan Al-Quranul Karim. Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Ini Al-Quran saya yang menjelaskan itu, Bang. Jadi kalau saya membahas tentang kekristenan, itu bagian daripada cakupan pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Nah, lalu kemudian Nabiku Muhammad diperintahkan kemudian oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk abang ini. Kul ya ayuhan nas, wahai saudara bertumpuk, inni rasulullahi ilaikum, aku ini Nabi Muhammad adalah rasul yang diutus untuk kamu. Anda tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka saya sebagai umatnya yang menyampaikan itu kepada saudara. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Tuhan untukmu. Minta maaf ini Bang Suma, karena saya itu tidak tahu bahasa Arab ini. Saya tidak mengerti ini omong apa Bang Suma, tapi saya ini pakai bahasa Indonesia saja, Kakak. Soalnya ini saya tidak tahu bahasa Arab ini, saya tidak mengerti. Biar kok kasih jelaskan tentang Al-Quran itu harus dipakai bahasa Indonesia lah. Jangan pakai bahasa Arab begitu. Karena alhamdulillah bahasa Arab. Salah satu kemudian jawaban kenapa Al-Quran ini dikatakan sebagai firman Tuhan, karena Al-Quran ini harus sampai pada hari kiamat, tidak boleh dirubah. Makanya Al-Quran itu tetap terjaga, karena Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab murni yang suci hari ini. Tak ada lagi yang lain, hanya Al-Quran. Satu-satunya warisan langit yang turun ke bumi adalah Al-Quran, ya masih murni. Maka Al-Quran ketika ditanya, maka harus disertakan dengan original teksnya, agar tidak hilang seperti kitab-kitab sebelumnya. Kitabnya Nabi Musa sudah tak ada, kitabnya Yesus tak ada, kitabnya Yesus. Yang Anda pegang itu bukan kitabnya Yesus, itu kitab entah dari mana datangnya, gereja pun bingung. Gitu Bang, silakan. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa Anda membahas agama di luar Islam? Karena agama saya yang memerintahkan itu, mengajak manusia seluruhnya untuk mengenal Islam. Kalau mereka menggunakan akal, tentu mereka masuk Islam. Tapi kalau mereka menggunakan nafsu, pasti mereka tidak Islam. Gitu Bang. Nggak akan bisa Bang Suma kalau di dunia ini hanya satu agama saja, nggak akan bisa. Agama banyak, ada Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Cuman Islam itu untuk spesial bagi orang-orang yang berakal sehat. Gitu Dengar Bang. dulu Bang Suma, walaupun negara-negara Indonesia mayoritasnya Muslim itu, jangan kita berpatokan semua orang Indonesia itu masuk Islam Muslim. Oh bukan. Nggak boleh kayak gitu kan? Bukan. Itu Tidak ada. Itu saya tidak suka begitu. Tidak ada kewajiban orang manusia semuanya masuk Islam. Nggak ada kewajiban harus mengislamkan semua manusia, nggak ada. Yang ada kewajiban untuk mengkristenkan orang itu di kitab saudara. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu di kitab Anda itu wajib menjadi Kristen. Kalau di Islam enggak. Di Islam tadi pertanyaanmu tadi kau bilang dulu, harus Pak, jangan diganggu dulu, dia berdua dulu. di Jangan Islam dulu, itu jangan diganggu dulu. kewajibannya hanya menyampaikan, hanya diserukan. Kul ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, itu hanya diserukan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia. Nah, manusia-manusia yang berakal nanti pasti akan sampai ke Islam. Tapi manusia yang tidak gunakan akal tetap aja menjadi Kristen. Itu Bang.
Yang saya tanya Seperti di tadi, agama Anda wajib mengkristenkan kami. Kalau Anda tidak mengkristenkan kami, Anda berdosa. Coba Anda baca Matius 28 nomor 19. Jadikan, itu perintah. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda dengar dulu berdosa. Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Iya, Yang saya silakan. tanya tadi, Ya, pakai akal tapi Bang ya, jangan cuma ngomong kayak ayam. Kayak ayam bunyi di subuh hari. Pakai akal Bang. Bicara itu pakai otak maksud saya. Silakan. Jangan keluarkan kata-kata kayak gitu Bang Suma. Karena Saya agama Anda itu tidak cocok dengan otak manusia. Siapa yang bilang Saya ngomong tidak begitu cocok? karena Mungkin- agama Kristen itu tidak pas mungkin dengan Bang otak Suma kita. yang tidak jelas. Ya, Gitu mungkin Bang. Suma Agama yang Anda itu jelas. tidak pas dengan otak manusia, nggak pas. Itu agama Anda. Saya tidak seumur dengan Makanya Bang saya Suma. katakan kalau Sesuaikan pertanyaan metodologi saya. belajar keagamaan Anda bawa ke sini itu percuma. Alkitab sendiri. Jangan belajar Alkitab orang. Nah itu mulai kacau kan. Saya bilang memang nggak berakal kalau dari sebelah ini yang pasti tidak berakal. mati akal pasti. Mati Yang akal. saya tanya tadi, saya tidak tanya tentang Al-Quran dan saya tidak bahas tentang Ya, Alkitab. Yang saya tanya seorang itu, Muslim ketika apakah ditanya tentang Bang akidah Suma saya, itu- Pak, Ibu, Tante. Dengar dulu Bang Suma. Kalau berbicara mengenai akidah, Tante, saya pasti membahas Al-Quran saya. Saya Muslim yang cinta kepada kitab sucinya. Bukan seperti Kristen. Bibelnya diinjak malah berterima kasih kepada penginjaknya. Nggak ada yang Gitu juga, saudara. kami dihargai. Ya anggap saja buta. Ya lanjut. Nggak ada. Saya tidak tanya Ya. tentang Al-Quran dan saya tidak Tapi tanya. Anda tanya akidah saya. Iya, kan dari awal dulu saya tanya, kenapa Bang Iya. Suma itu tidak belajar tentang Al-Quran sendiri? Ini Kenapa Al-Quran. Ketika saya membahas Kristen, berarti saya membahas Al-Quran. Kristen itu kafir. Al-Quran membahas tentang kafir. Berarti membahas tentang Kristen. Kok jadi aneh Bang ya? Oh, Anda Kristen, maaf saya lupa. Silakan. Silakan Bang. Tadi saya pikir Islam. Bang, Ya, lanjut. Assalamualaikum Bang Hadi. masa ada Waalaikumsalam. orang, Bentar ya Pak. Waalaikumsalam. Standby dulu. masa ada orang Kristen itu yang injak-injak yang kalian. Kami orang Kristen menghargai kalian itu. Walaupun Kalau menghargai, Indonesia- lepaskan istilah Islam di Bible. Itu baru dibilang menghargai. Apa? Mulut mengatakan menghargai Islam, tapi sembahan kami diinjak-injak di kitab Anda gimana menghargai? Nggak ada yang injak-injak. Mau kita lihat? Kalau kami Mari, menghargai mau kita kalian. buktikan? Mau kita buktikan? Apa? Coba buktikan. Coba. Di dalam kitab saudara terang sekali disebutkan bahwa Tuhan kami Allah turun mengosongkan diri menjadi manusia. Coba. Yesus Anda sebut sebagai anak Allah. Padahal Anda tahu Allah itu adalah Tuhan kami. Betul. Engkau sendiri yang punya Tuhan. Yang tidak- semua manusia nggak ada. Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa kemudian Anda ambil? Lantas Anda katakan Yesus anaknya. Siapa yang ada duluan, agama Kristen atau Islam? Agama Islam Tahun berapa itu munculnya agama Islam itu? yang pasti kalau berbicara mengenai kata Allah Bang, lebih dulu Islam daripada Kristen Indonesia. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa itu munculnya apa agama Islam? Penyembahan terhadap makhluk roh itu lebih dulu. Kristen lebih Report lagi. Hai Bang Zuma kena tombak. Gak apa-apa Pak. Iya. Sabar ya guys. Gampang kok. Sambil menunggu ya. Bertu. Assalamualaikum Ya. Bang Hadi. Waalaikumsalam. Ntar dulu Pak Bongkar mau apa sih? Ntar dulu Bang. Penting banget sih mengucapkan salam. Udah dijawab tadi salamnya Pak Bongkar. Terus Halo Bang Suma. ada yang penting banget disampaikan Pak Bongkar. Ntar dulu. Ada yang penting banget Bang. Oke, siap-siap. Ntar dulu sebentar ya Saya mau Bertu. ngomong sama Bang Zuma 1 menit aja Bang, kalau malam. Ya kalau Bang Oke, Jumaya lagi ditombak. Tunggu dulu Bang. Belum ada. Tunggu ya sebentar ya. Bang Suma nggak ada lagi Pak. Ya tunggu sebentar. Sabar Mas. dulu. Bang Zuma akan bangkit di menit ketiga Bang. Sabar. Sabar aja dulu. Oke, Pak Ben. saya Pak Ben. selalu sabar. Kami tidak ada yang langsung suaranya itu. Ya memang nggak ada, nggak salah. Keluarkan kata-kata Santai aja.
Santai Nggak aja. Itu kata Allah di Bibelmu itu ngambil dari mana, Bro Merto? Ya, Itu ada ALLAH yang ada di Bibelmu itu ngambil dari mana? apa itu? Kata Allah, tulisan Allah itu di Bible ngambil dari mana? Nggak ada Bible itu, yang ada itu kitab suci kami itu. Iya, ngambil dari mana? Ada kata ALLAH itu dari mana? Oh, nggak tahu tuh. Hmm? Soalnya saya tidak sekolah memang. Oh, tidak sekolah. Iya. Kalau Pak Bertu ini Tuhannya siapa sih? Tuhan kamu Saya tidak siapa? belajar. Tidak, saya tidak belajar tentang Alkitab dan saya tidak belajar tentang Al-Quran. Saya tanya Bang Suma. Ya udah banyak mau udah nangis lagi. Terus ngapain Tunggu naik kalau Bang nggak ada Suma. ilmu, Bang? Tunggu Silakan dulu, Pak Nyawa. Bang. Ternyata dia nggak belajar Al-Quran, tidak belajar Bible, Iya, ya tidak itu ada. bahaya itu. Iya, Bahaya iya. kalau orang jahil sombong itu bahaya. Lebih baik orang pintar sombong daripada orang bahlul Iya. sombong. Makanya Nah, Makanya Makanya Bang status Suma Anda ada di sini pepatah bilang, belajar, "Gunakan belajar aja, pintar, belajar." Goblok jangan. Itu. Kalau Anda pintar, tidak mungkin Anda menyembah makhluk. Dan kalau Anda pintar, tidak mungkin jadi Kristen. Pasti sudah keluar dari Kristen. Kalau Anda pintar, Yang saya Itu, tanya, Bang. Bang Suma harus jawab dulu. Itu harus saya jawab. tahun berapa itu keluarnya agama Islam itu? Kenapa? Tahun berapa? Apa dasar Anda bertanya seperti itu? Saya bertanya. Saya Karena kan abang bilang tadi duluan Islam baru Kristen. enggak pernah saya katakan berapa? begitu. Abad ke-7 Islam datang secara kafah. Apa? Agama Anda di Indonesia abad keberapa? Iya, abad keberapa lagi bang? Kalau Loh, Kristen. Anda ini, Tidak. Anda tadi habis minum air aki ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Makanya Habis abang makan baterai? Bang Suma yang tahu, makanya saya tanya. Habis telan pot Saya bunga tidak atau tahu apa ini? dengan Bang Suma. Islam secara kafah abad ke-7 Bang. Nah, Kristen di Indonesia itu abad keberapa? Kan abah yang tahu semua kalau maksudnya ini tahun berapa, ini keluar tahun ini, masih ini apa ini, pasti abang itu tahu semua agama. Jadi itu keluar. saya sampaikan kepada saudara, Coba Islam kasih itu masuk ke Indonesia abad ke-8. Kristen masuk ke Nusantara ini ada yang mengatakan abad 17, ada yang mengatakan abad ke-18. Bahkan ada yang mengatakan itu cuma abad di Indonesia saja. Tapi kalau di dunia itu enggak. kalau di dunia tidak menggunakan nama Allah. Di Indonesia aja menggunakan. nama Suma kan? Menggunakan nama Suma kan? Nah, inilah kalau anak lahir dari apa ini? Tanah sengketa. Gini, tanah sengketa. Lebih baik dikembalikan. Shalom. Sebentar. Terlalu banyak makan babi yang diharamkan Yesus ya gitu otaknya. Sebentar, ada yang penting tadi mau disampaikan. Bongkar ini katanya 1 menit, dia minta. Ada apa Bang? Penting banget, silakan. Bongkar katanya minta 1 menit, silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Guru Rendah Bang Suma, Iya, gimana Bang? Iya Bang. Hendrik. Saya juga mualaf Bang. Saya Alhamdulillah. cuman sebelum saya mati saya pengen kali berjumpa sama Bang Suma sebenarnya Bang. Tapi Allahu Akbar, Masya Allah. Saya bernarasi sedikit Bang Suma. Silakan. Kenapa saya mengambil jadi mualaf? Karena yang lebih diterapkan di Kristen itu sebenarnya ajaran Paulus yang tidak Betul. ada pautnya terhadap Yesus. Yesus itu. Iya. Dimana saya pakai dalil dulu Bang ya, biar saya nggak dikatakan fitnah. Di Matius 7:15 ayat 20, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Iya. Jadi di situ dikatakan bahwa memang banyak sekali ajaran-ajaran Paulus ini yang melenceng dari ajaran Yesus itu sendiri. Nah, kalau Betul. kita katakan apakah Paulus memang seringkali yang berburu domba, saya bisa pastikan berdasarkan dalil di 1 Korintus 9:20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, dan aku menjadi seperti orang yang
hidup di dalam hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di dalam hukum Taurat. Itulah Paulus dia ini, dia suka Keren, menyamar. keren, keren. Jadi Masya itu Allah. alasannya Bang Zuma, saya menjadi mualaf. Saya juga mohon sama Bang Zuma agar kami yang mau mualaf ini tetap diberikan istilahnya suguhan bagi mualaf untuk membentengi akidah kami, Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi di awal yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima Islam. Itu Al-Quran tuh yang mengatakan tuh. Jadi kalau tidak berakal sehat, ya nggak bisa sampai ke Islam. Sudah tidak berakal sehat, dipenuhi kebencian, iri dengki, hasad, pengaruh makanan-makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, ya nggak bisa lah sampai ke Islam. Susah itu. Tapi kalau saudara menggunakan akal, belajar bebal, pelan-pelan, tanpa emosi, tanpa kejengkelan, insya Allah sampai kepada Islam. Silakan yang lain. Makasih Bang Hendrik. Bang Bongkar, Iya Bang, shalom Bang Zuma, selamat malam ya Bang Zuma buat kita Iya, semua. siap. 4.500 orang yang lagi menonton. Jadi saya senang Iya, berkaitan dengan akal karena apa yang diklaim Bang Zuma, iya, Islam itu adalah orang-orang yang berakal. iya betul. Dan saya pikir Bang Zuma yang menonton di sini, saya pikir dari 4.000 orang yang menonton di sini adalah orang-orang yang berakal. Kita tidak tahu siapa-siapa yang menonton, tetapi saya percaya pasti ada orang-orang yang berakal di bawah yang lagi menonton kita berdiskusi di sini Bang Zuma. Dan Iya. yang menjadi bahan pertanyaan dan membuktikan apakah Islam ini berakal, boleh saya bertanya Bang Zuma? Boleh, silakan. Silakan Oke, Bang. Zuma. Jadi Ya. pertanyaan saya, Mm-mm. dalam surah Al-Imran ayat Ali Imran. ya surah Iya, gimana? Al-Imran ayat 18 Bang Zuma. Iya, Di sana Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. iya, Allah menyatakan tiada Tuhan selain Dia. iya, Dan saya mengingat kembali cara syahadatnya orang Islam menyatakan hal yang sama. Tiada Tuhan selain Allah. iya, Artinya di situ Bang Zuma bersyarat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, merujuk Iya. kepada sosok yang lain, yaitu Allah. Tetapi hal yang sama diucapkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 18. Allah mengucapkan bahwasanya tidak Tuhan selain Dia. Pertanyaan saya, Dia Iya. di situ siapa? Apakah Allah juga memiliki Tuhan apa tidak? Silakan menjawab menggunakan akal Bang Zuma. baik, ya baik. Nah gini, Al-Quranul Karim ketika menjelaskan tentang Allah, menerangkan tentang ketuhanannya, Allah menggunakan kemudian kata huwa, kemudian dia, kemudian aku, kemudian nya, dan seterusnya, atau kata kami. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Nah, ketika berbicara tentang penyembahan, maka Allah menyatakan yang harus disembah itu aku. Fa'budni. Tidak ada yang lain. Harus aku. Tidak pernah dikatakan sembahlah kami, itu nggak pernah. Tapi sembahlah aku. Namun kalau menerangkan tentang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan gaya bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaima bil qist.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Sama seperti ketika saya menerangkan, Zuma menyatakan tidak ada guru selain Dia. Sama itu. Berarti Zuma menyatakan tentang dirinya. Demikian para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Dia atau huwa atau nahnu, kami, ana, saya, itu merujuk kepada satu hakikat. Sama seperti ketika saya mengatakan Zuma tidak ada guru selain Dia. Saya Zuma berkata tentang Zuma. Berarti saya berbicara tentang diri saya. Allah itu cuma satu. Baik. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti Bang Suma menyatakan tidak ada guru selain Dia. Aku sudah menjelaskan tentang diriku. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya, ini menurut saya, akal logika saya yang masih sehat ini, ketika saya memperkenalkan diri saya sebagai guru, saya akan menyebut diri saya itu menggunakan kata aku. Seperti saya, Black Sweet, tidak ada guru selain aku. Menurut saya itu adalah kata-kata yang pas untuk menjelaskan siapa itu saya. Dan ketika Black Sweet menjelaskan, Black Sweet mengatakan bahwasanya tidak ada guru selain dia. Secara tidak langsung Black Sweet menjelaskan tentang ada guru yang lain, kan begitu Bang Suma. Ini menurut akal logika saya. Dan kalau menurut saya ketika Black Sweet mengatakan bahwasanya tidak ada guru selain dia, itu sudah merujuk kepada yang lain. Jadi menurut saya ketika Black Sweet memperkenalkan dirinya Black Sweet itu harus menggunakan kata aku. Itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita menggunakan logika kita yang sangat sehat ini Bang Suma. Jadi pernyataan yang benar menurut saya Bang Suma, pernyataan yang benar ketika Black Sweet menyampaikan atau memperkenalkan dirinya Black Sweet itu harus menggunakan kata aku. Seperti contoh, Black Sweet menyatakan bahwasanya tidak ada guru selain aku. Aku di situ siapa? Ya Black Sweet itu sendiri Bang Suma. Saya pikir itu adalah logika yang benar, Bang Zuma. Iya, itu logika orang yang masih punya wawasan di bawah standar. Allah tidak sedang berbicara kepada Nabi Muhammad di sini. Allah sedang menyatakan dirinya, bukan kepada Nabi Muhammad. Dia tidak sedang bercakap dengan Nabi Muhammad, bukan berbicara dengan orang kedua. Yang menarasikan ini adalah Roh Kudus. Ini ucapan Allah. Yang salah kalau saya berbicara kepada saudara dan saya mengatakan tentang saya adalah dia. Salah, karena saya tahu kualitas pemikiran dan wawasan Anda itu rendah. Tapi yang terjadi adalah saya berbicara, lantas ada orang yang melihat saya berbicara. Ada orang yang mendengarkan saya berbicara. Lantas orang itu menyampaikan ke orang lain. Suma berkata tidak ada seorang guru pun selain daripada dia. Orang hanya yang punya IQ tinggi yang bisa mengerti pernyataan saya barusan. Saya mendengarkan Suma, apa katanya? Tidak ada guru selain dia. Anda nggak paham, Anda nggak ngerti. Karena Al-Quran Anda ingin pahami dengan bahasa tidak ada guru selain saya. Padahal di dalam Quran surat Taha ayat yang sudah jelas menerangkan tentang dirinya ketika Allah berbicara langsung dengan sang penerima firman. Apa kata Allah? Innani, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Berbicara tentang dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu Allah sedang bercakap langsung. Bercakap langsung. Yang tadi itu Allah sedang menerangkan. Bukan sedang menyatakan kepada oknum tentang dirinya. Dia sedang menerangkan dirinya. Menerangkan dalam aspek bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Tapi ketika dia berbicara, ingin menarasikan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya kepada oknum yang wajib mendengarkan itu, maka dia mengatakan, Ana, innani ana,
saya. Fa'budni illa ana. Tidak ada selain daripada saya. Tapi ya kalau hanya modal terjemahan, hanya bahasa Indonesia, hanya bisa ngulik-ngulik biaba, bibi, babi, itu nggak bisa masuk ke Al-Quran. Makanya saya katakan yang bisa sampai ke Al-Quran itu hanya akal, orang yang berakal. Kalau akal-akalan Baik, Bang Suma. Iya, lanjut. Baik, Bang Suma. Jadi menurut saya tidak mau melebar tentang bagaimana menerjemahkan atau menggunakan terjemahan ya, Bang Suma. Tetapi saya percaya yang menerjemahkan Al-Quran ini adalah para ulama, itu orang Islam sendiri. Jadi saya mengulangi apa yang diterjemahkan oleh para ulama. Jadi ketika Bang Suma mengatakan yang mengucapkan hal itu dalam surah Al-Imran ayat 18 itu adalah Allah, itu menurut saya salah, Bang Suma. Kenapa saya mengatakan itu salah? Karena menurut saya yang benar itu adalah orang kedua yang lagi berbicara di situ, Bang Suma. Jadi orang kedua ini dia memperkenalkan Allah itu, Bang Suma. Bukan orang pertama tunggal. Jadi kalau orang pertama tunggal yang menjelaskan dirinya, dia harus menggunakan kata aku di situ. Tetapi orang kedua yang dimana dia itu menjelaskan orang ketiga tunggal di situ, Bang Suma. Maka tepat sekali ketika orang kedua itu dia menjelaskan siapa Allah ini, yaitu dia. Nah itu menurut saya baru itu kalimat yang benar, Bang Suma. Jadi pertanyaan selanjutnya begini, Bang Suma, bisa besarin saya tidak, Bang Suma? Iya, yang ini saya jawab dulu, Bang. Oh iya. Yang Anda narasikan itu, yang menyampaikan Al-Quran itu adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Jadi beliau yang menyampaikan ayat suci Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi dia mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah? Karena Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui tabir. Nah inilah saya katakan Al-Quran itu hanya bisa sampai kepada orang yang berakal. Kalau tidak berakal nggak bisa sampai ke sana. Akal-akalan mencari kelemahan dengan nilai pengetahuan yang sangat-sangat minim. Membaca ejaan hijaiyah saja nggak bisa. Sok mau menjelaskan tentang mengkritisi tentang Al-Quran. Minim. Seibarat anak kecil, anak TK yang memaksakan kapal selam itu adalah ikan. Dikarenakan adanya di laut. Nah itulah saudara. Lanjut. Ya Bang Suma, jadi saya sudah dapat poin ya. Ternyata memang Islam itu berakal, kan begitu Bang Suma? Oh iya, nggak bisa sampai Ya. Islam kalau tidak ada akal. Ya. Berbeda betul. dengan di agama Anda, harus mematikan akal. Tidak boleh berakal kalau di Kristen. Terkait dengan agama, di Kristen itu nggak boleh pakai akal. Ya, kita orang Kristen itu harus menggunakan iman Bang Suma. Ntar Ah, dulu. itu dia, bagus. Kalau Bang Yoma, buktikan Terbukti dulu, buktikan dulu Bang Yoma kalau OTN itu tidak berakal. Kenapa? Buktikan dulu dong. Ya, coba tanya, apakah Tuhan itu bisa mati? Tidak. Apakah Yesus mati? Mati. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Nah, tengoklah itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena iman. Coba pakai akal, nggak bisa Bang. Oke Bang, saya pikir begini Jadi ya Bang. Oke. Kristen itu adalah Saya pikir agama yang diskusi- dibangun bukan karena akal. Silakan. Baik Bang Suma. Saya senang berdiskusi dengan Bang Suma di sini yang dimana bukan seperti teman-teman Islam yang lain. Jadi ketika kita berbicara itu mereka potong-potong. Saya pikir Bang Suma paling santun ya di sini. Jadi begini Bang Suma. Berbicara mengenai akal, kita berbicara filsafat atau filosofi. Dan saya pikir saya mau bertanya tentang akal juga di sini. Menurut Bang Suma, kalau kita berbicara filosofi menggunakan akal di luar dari agama Islam atau Kristen, menurut Bang Suma sendiri, Tuhan itu maha kuasa apa tidak, Bang Suma? Tuhan Maha Kuasa, pasti itu. Baik. Hmm. Menurut Bang Suma, ketika Tuhan itu maha kuasa, yang disebut maha kuasa itu, bisa tidak dia menjadi manusia, Bang Suma? Gak bisa.
Mau saya terangkan? Iya, silakan. Menurut Bang Suma bagaimana ketika Bang Suma itu mengatakan Tuhan itu maha kuasa, kemudian dia tidak bisa. Nah ini bagaimana? Silakan. Manusia yang paling hebat menurut Kristen di muka bumi ini adalah Yesus. Yesus baru 40 hari 40 malam tidak makan, sudah hampir mati dia. Apakah Tuhan bisa dalam keadaan seperti itu padahal dia maha kuasa? Enggak bisa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisakah Tuhan begitu? Enggak bisa. Tuhan maha kuasa sehingga dia tidak bisa memiliki kelemahan. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi lemah. Apakah Tuhan maha kuasa kalau sudah lemah? Enggak bisa. Maka dari itulah Tuhan mustahil jadi manusia. Akal bang, akal. Manusia adalah level makhluk yang punya keterbatasan. Tuhan adalah sang khalik yang tidak punya kelemahan. Manusia syarat dengan kelemahan. Yesus kalau tidak tidur kena penyakit dia. Yesus kalau tidak makan kena ma dia. Yesus kalau tidak kena ambaien lama-lama. Tidak bisa. Siapa yang hebat? Firaun udah mati, kampus. Yang paling kaya banyak harta, Karun udah terkubur. Mana yang hebat di manusia ini? Nggak ada. Yesus, oh jangan dibilang. Yesus ketika dia datang ditampar, diseret, diludahi, ditelanjangi, ditombak, digantung, bahkan dibunuh malahan. Tuhan bisa kayak gitu? Oh mustahil. Bagi akal, bagi orang tak berakal, sah saja. Gitu bang. Jadi yang anda maksud itu Tuhan maha kuasa bisa jadi manusia? Enggak. Tuhan maha kuasa menciptakan Yesus lahir tanpa ayah. Itu baru Islam. Kalau Tuhan maha kuasa, maksudnya maha kuasa kalau Kristen, Tuhan itu maha kuasa, buktinya dia bisa jadi manusia. Kalau begitu, berarti Tuhan juga maha kuasa bisa jadi monyet. Bisa jadi setan. Iya, bisa. Bisa jadi setan bisa, juga? Bang Suma, bisa. Bisa, tapi untuk apa kan begitu? Oh. Kok jadi untuk apa? Katanya jadi bisa. Begini, boleh kita berdiskusi lanjut Bang Suma, boleh kita lanjutkan boleh, diskusi tapi kita, ingat Bang ya, dua hal ini sudah membuat Anda sudah keteteran. Maafkan saya. Oke, dua hal. Baik. Saya Ya. membantah hal-hal yang Bang Suma menurut Bang Suma ini Silakan. Jadi begini Bang Suma. Ya. Apakah Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Bangkit dari kematian. Kalau bangkit dari kematian, Bung, Lazarus juga bangkit dari kematian. Bentar. Ya, itu dibangkitkan oleh Yesus. Apakah Yesus juga dibangkitkan? Kisah Para Rasul 3. Bentar, Bang Suma. Boleh saya lanjutkan, Bang Suma? Iya, lanjut. Sorry. Ya. Sorry. Ya, saya pikir Bang Suma bisa biar kita jangan Bisa. Yang penting jangan emosi, santai. Tidak, saya tidak emosi. Saya pikir saya orang dewasa juga di sini. Siap. Jadi begini Bang Suma. Jadi menurut kami orang Kristen, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Menurut kami orang Kristen, Tuhan itu maha kuasa. Bisa dia menjadi manusia. Apakah ketika dia menjadi manusia dipanggil Tuhan? Tentu saja dipanggil Tuhan. Karena ketika Tuhan menjadi manusia, sifat keilahiannya dia itu tidak terlepas dari yang namanya Allah itu atau Tuhan itu. Jadi apakah Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati? Ya bisa karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa bangkit dari kematian? Ya bisa karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa menghapus dosa? Ya bisa karena dia Tuhan. Jadi semua hal yang menurut manusia itu tidak masuk di akal itu semua dikerjakan oleh Tuhan yang maha kuasa, itu Yesus Kristus, yang dimana adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi pertanyaan saya begini Bang Suma. Di dalam Islam sendiri, malaikat itu menjadi manusia. Betul apa tidak Bang Suma? Iya, betul. Betul, karena dia ciptaan. Betul itu. Iya, artinya betul, di sini kepompong aja bisa jadi kupu-kupu. Iya, Ya. betul. Ya. Artinya Terus? di sini malaikat bisa menjadi manusia. Kenapa Tuhan tidak bisa? Kan begitu. Oke. Saya Malaikat boleh bisa bicara? menjadi manusia. Kenapa Tuhan tidak bisa? Kan begitu, Bang Suma. Pertanyaan saya begini. Pada saat yang sama, ketika Jibril itu menjadi manusia dalam surah Maryam ayat 17 tidak salah ya. Ketika Jibril itu menjadi manusia pada saat yang sama,
Apakah manusia itu dipanggil malaikat apa tidak, Bang Suma? Enggak, dia manusia datang. Dia manusia yang datang kepada Maria. Jadi ketika Maryam, Siti Maryam Ya. melihat manusia itu malaikat apa bukan, Bang Suma? Malaikat Itu Jibril manusia yang tadinya Iya, malaikat. disebut malaikat Jibril atau manusia Jibril? Malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia. Apa Oke, masalahnya? baik. Jadi pada saat yang sama, ketika malaikat itu datang menjadi rupa manusia, Yes. itu dia disebut malaikat, betul, Bang Suma? Betul sekali, betul. Saya Betul tepuk tangan sekali. malah. Begitu pula dengan apa yang diyakini orang Kristen, Bang Suma. Bagus. Ketika Tuhan Ya, tepuk tangan lagi. Ya. ketika Tuhan itu menjadi manusia, pada saat yang sama kita juga memanggil dia Tuhan, Bang Suma. Jadi Oke. begitu, Bang Suma. Oke, Saya baik. pikir logikanya sudah dapat, Bang Suma. Giliran saya pikir nih. akal sehatnya Bang Suma sudah masuk. Giliran saya, Makrifat. Ya, giliran silakan. saya, Silakan. giliran saya. Oke. Ketika malaikat jadi manusia yang menjaga alam semesta siapa, Bang? Shh. Buka mulut, Bang. Buka mulut. Biar ku Gimana, terapi, oke. Bang Suma? Ketika malaikat Jibril jadi manusia yang menjaga alam semesta ini, langit dan bumi siapa? Tadi Bang Suma baru saja menarasikan bahwasanya ketika malaikat itu menjadi manusia, pada saat yang sama dia tetap dipanggil malaikat. Pertanyaannya, siapa yang menjaga bumi? Ya, jawaban saya Siapa, Bang, yang menjaga alam semesta ketika malaikat menjadi manusia? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan. Ketika Tuhan menjadi bayi, siapa yang jaga alam semesta? Pada saat yang sama ketika dia menjadi manusia, dia tidak terlepas dari maha kuasanya dia, Bang Suma. Dialah Hey. yang menjaga bumi, Bang Hey, Suma. hey, otaknya di mana? Jangan sampai Loh. lupa dipakai. Otak di mana? Silakan. Otak di mana? Sekarang Anda membawa narasi Roh Kudus, Gabriel menjadi manusia, masih ada malaikatnya? Nggak ada. Dia adalah malaikat yang menjadi manusia. Tak ada hubungannya dengan ketuhanan di situ. Anda menjadi kucing sekalipun, tak ada hubungannya. Anda bukan menjadi Tuhan. Enggak. Tapi ketika sang penjaga alam semesta menjadi bayi, apa Anda pikir bahwa alam semesta ini hanya yang ada di tempat Anda itu? Kamar 3x3. Alam semesta ini luas. Planet itu ada miliaran. Langit ini aja 7 susun. Siapa yang mau jaga? Kalau yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Hah? Coba pakai akal, Bang. Coba pakai akal. Kalau sapi jadi monyet, mungkin tak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Kuda menjadi manusia, nggak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Atau kerah menjadi Anda, nggak adanya dengan hidup ekosistem di alam semesta ini, nggak ada hubungannya. Tapi ketika pencipta alam semesta yang menjaga alam jagat raya ini menjadi bayi, ketika dia menjadi bayi, besar dewasa, andai saja ibunya tidak netein, dia jadi bonsai. Manusia kerdil dia. Kalau dia tidak makan, dia busung lapar. Tidak mandi kena panu dia. Coba Anda pikirkan itu. Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha kuasa, Bung, tidak pernah sedikit pun kehilangan kekuasaan. Anda coba belajar pakai akal. Bedakan antara kuasa dengan maha kuasa. Melihat dengan maha melihat. Mencipta dengan maha pencipta. Bedakan itu. Coba Anda baca sedikit-sedikit. Anda belajar Bible. Mulai malam ini Anda belajar Bible setelah bertemu dengan Mensuma. Habis ini Anda pulang baca Bible. Buka Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda mengosongkan diri dan menjadi cupu. Mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba. Bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan bagi orang tak berakal. Tapi bukan bagi kami yang berakal. Oke, baik. Oke, silakan. Silakan. Jadi yang saya bahas ini mengenai pandangan filsafat atau filosofi ya, Bang Suma. Jika Iya, jika Tuhan itu maha kuasa, maka ia mampu melakukan segala sesuatu, Bang Suma.
Ingat, Iya. Tuhan itu maha kuasa. Mampu menciptakan segala sesuatu Iya. juga ya. Ya, dia mampu menciptakan bagus. segala sesuatu dan dia mampu menjadikan segala sesuatu. Ya, Betul, pintar. Bang Suma. Kalau Jadi itu maka pintar. kami umat Kristen tidak oh kok Tuhan menjadi manusia artinya kemahakuasaannya hilang. Oh, Itu bukan tidak. filsafat Tidak lagi seperti itu. begitu. Tidak seperti begitu, Bang Suma. Karena Anda ngerti menurut filsafat kami, enggak? Anda ngerti filsafat enggak? Sabar dulu, Bang. Anda ngerti filsafat enggak? Apa filsafat itu? filsafat itu berbicara mengenai analogi atau berbicara mengenai rasional berpikir, Bang Suma. Rasional berpikir sampai ke Ya. akar-akarnya. Sampai Kan gitu. ya kita menganalisis, Bagus. Lanjut. Ya, Bang. Jadi menurut saya ketika kita sudah mengklaim Tuhan itu maha kuasa, artinya kita tidak bisa pungkiri dia bisa menjadi apa atau tidak, kan begitu, Bang. Kalau maha kuasa bukan menjadi Bang. Itu Superboy, itu Superman, Satria Baja Hitam. Kalau maha Bukan, kuasa bukan. itu maksudnya, Bang, tidak bisa kehilangan kekuasaan. Tidak bisa kehilangan kekuasaan. Yang Anda maksud jadi manusia itu bukan begitu. Tuhan itu maha pencipta. Dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah ibu. Dia berkuasa menciptakan tanpa ayah. Dia berkuasa menciptakan tanpa ibu. Itu maha pencipta. Bukan berarti dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Kalau Tuhan bisa menciptakan Tuhan, maka jangan Tuhan menciptakan manusia. Harus dia menciptakan Tuhan yang jauh lebih Tuhan daripada dirinya. Mampus. Kenapa dia harus menciptakan Tuhan yang lebih rendah? Kalau dia ada Tuhan lebih rendah, itu sudah bukan lagi ciptaan. Bukan lagi Tuhan, itu ciptaan. Kalau Tuhan bisa menciptakan atau bisa berubah, maka Tuhan itu harusnya berubah menjadi Tuhan yang lebih Tuhan, Tuhan yang lebih kuasa. Habis itu dia ciptakan lagi yang lebih kuasa, habis itu yang lagi berkuasa lagi, habis itu kuasa lagi. Kan jadi lawak-lawak akal kita ini dibuatnya. Tuhan Maha Kuasa itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak memiliki unsur kelemahan. Mustahil baginya ada setitik noda kelemahan. Jadi dia nggak bisa menjadi makhluk, dia nggak bisa turun level. Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa turun level. Kalau dia turun level, kemahakuasaannya hilang, berarti dia tidak Maha Kuasa. Makanya ketika Yesus di bumi, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Yesus bukan ateis. Yesus itu hamba Tuhan yang taat. Dia adalah anak yang soleh. Datang Kristen. Gimana? Lanjut. Ya, saya pikir Bang Suma orang cerdas ya, bisa jeli dalam pembahasan kita kali ini, Bang Suma. Maksudnya saya begini, Bang Suma. Menurut pandangan kemahakuasaan dalam logika berpikirnya kita ya, Bang Suma. Ini menurut saya, entah nanti Bang Suma membantah silakan. Kemahakuasaan yang dimiliki oleh Tuhan ini absolut, Bang Suma. Tuhan bisa melakukan apapun, Bang Suma, termasuk menjadi manusia. Mati meja. Termaksud bisa menjadi manusia karena dia, bentar Bang Suma, karena dia Tuhan tidak terbatas oleh logika atau keterbatasan fisiknya kita, Bang Suma, sebagai Anda manusia. barusan membatasinya jadi manusia. Bang Suma yang baru saja membatasinya bahwasanya dia Anda tidak yang bisa menjadi membatasinya. manusia. Sekarang Bang Suma Yesus saudara, Yesus ketika Yang dipanggil jarak mengatakan 1 tidak bisa kan kilometer. Bang Suma, bukan saya. Bang, Yesus dibisikin dari jarak 1 kilometer, Yesus dengar nggak? Yesus, sini yuk, ngopi yuk. Yesus dengar nggak, Bang? Saya pikir terlalu melebar ya. Anda membatasi Tuhan, seketika Tuhan tidak bisa mendengar. Padahal Allah itu Annallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Yesus dibisikin dari jarak 300 meter. Sus, ngopi yuk. Nggak dengar dia, Bang. Tuhan Iya, kok punya karena kami keterbatasan. begini, nggak dengar. Gimana Betul, Bang ini? Suma. Katanya maha Betul, Bang kuasa. Suma. Betul, tapi Bang Suma simak, Bang Suma. Coba Bang Suma simak baik-baik. Bang Suma resapi. Iya, silakan. Maksudnya begini, ketika Tuhan menjadi manusia itu dia benar-benar menjadi manusia yang tertulis di dalam Alkitab kita ya. Sebagai manusia bisa merasakan lapar, haus, capek, lelah. Itu membuktikan bahwasanya dia Yesus Kristus itu Maha kuasa. benar-benar datang sebagai manusia. Begitu, Bang Suma. Berarti hilang kuasanya. Di mana Bang Suma bisa membuktikan kemahakuasaannya Yesus itu hilang? Seperti contoh dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Silakan Bang Suma.
Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan dia manusia. Dia manusia. Apa yang dia Iya. bisa lakukan? Apa? Kami umat Kristen percaya dia datang sebagai manusia juga, Bang. Iya, lalu Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi seperti itu, apa jadinya? Alam semesta ini. Bang Suma tidak menyentuh pertanyaan saya, Bang Suma. Pertanyaan saya, bisa tidak ketika Tuhan Maha Kuasa ini, ketika dia menjadi manusia, bisa tidak dia membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan Yesus Kristus? Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Anda baca Yohanes 5 nomor 36. Jangan Anda baca kemudian surah-surah Paulus. Baca pengakuan Yesus. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang black sweet. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi bahwa aku diutus Bapa. Ya, kami umat Kristen percaya Yesus Kristus. Berarti dia Yesus- utusan kan? Iya, dia adalah firman Allah. Dia Dan utusan. firman Gak usah dipelintir kayak gitu kali. Yesus utusan Loh, siapa? Yesus itu utusan siapa? Ya, Yesus itu diutus oleh Bapa karena dia adalah firman. Katanya Karena yang Bapak jadi tertulis dalam- manusia. Gimana ini? Yang Yang mana yang tertulis- betul? Iya, Yang mana yang betul? Allah, Yesus Allah yang utusan kami atau sebut. Yesus adalah Bapa itu sendiri? Kami umat Kristen tidak meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Tidak. Berarti bukan Bapak jadi orang. Kami umat Kristen bentar. Yang mana Kok yang Bang betul? Suma Bapak jadi diskusi- orang. Diskusinya Ya, betul, kok Bang. jadi kayak begini. Ini Diskusi. Anda saya bawa untuk menyadari dan menjilat ludah Anda sedikit-sedikit. Ya, Anda silakan, mengatakan Yesus itu bukan Bapak yang menjadi manusia. Mana yang betul? Katanya Tuhan bisa jadi manusia. Kok sekarang Bapak Iya. bukan jadi Jadi iya, begini. manusia? Gimana Oke, ini? baik Bang. Baik Bang. Suma, Yang saya mana yang terangkan betul ini? sedikit. Kita ditertawakan dalam- ini di bawah ini, Bang. Orang pada dalam- tertawa ini. Saya boleh berbicara lanjut apa Bang Suma mau silakan dulu. Gini, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia. Itu kata saudara. Sekarang Anda hanya beberapa menit saja bedanya, bahkan detik. Lagi-lagi Anda mengatakan bukan Bapak yang menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Mana yang betul, Cak Ayu? Iya, jadi Mana yang begini, betul? Bang Suma. Jadi kami umat Kristen itu mengenal di dalam Bapa itu berdiam firman dan Roh Kudus, Bang Suma. Oh, bukan Bapak yang jadi orang Iya. ternyata. Kirain Tanpa Bapak. melalui ya bentar Bang Suma. Melalui firman Bapa ini melalui firman Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Dan Oh, Roh kalau itu Kudus iya. yang berada dalam dirinya Bapa ini adalah kehidupannya Allah ini, Bang Suma. Jadi itu yang diimani oleh Kirain kami umat Kristen. Bapak. Jadi begini, Kirain Bang Bapak Suma. yang jadi manusia, Bang. Umat Kalau itu Kristen, sih ya. setuju saya. Kenapa kami umat Kristen meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah? Karena yang tertulis dalam Yohanes Yang 1 mana ayat yang 1 betul? pada mulanya bentar Bang Suma. Yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, Bang Suma. Apa yang menjadi manusia ini? Tuhan atau apa? Firman. Bukan Tuhan. Oke, kita berdebat tentang firman, Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma ini, Bang. Saya mau tanya Bang Suma. Di dalam Islam, saya mau tanya Bang Suma nih, Bang. Di dalam Islam Apa? hanya ada dua saja, kholik dan makhluk. Betul apa tidak? Yes. Yang kholik itu kekal, yang makhluk itu tidak kekal. Betul apa Yes. tidak? Betul. Yang kekal itu disebut Allah, yang tidak kekal itu disebut bukan Allah. Betul apa tidak? Ya. Pertanyaan saya, kalau mutlak firman Allah itu kekal apa tidak? Kalam yang kekal itu adalah kalimah. Kalam, kalimah. Ingat, Bung. Kalam itu adalah sifat. Kalimah itu adalah ucapan. Ucapan yang keluar dari Allah itu makhluk. Tapi kalam, baik. kalam Saya dapat- sifat. Sabar dulu. Kalam yang adalah sifat yang melekat dengan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Sifatnya bersama dengan Allah. Tapi kalau apa yang dihasilkan dari sifat yang keluar dari Allah itu pasti makhluk. Oke, baik. Yang saya tanyakan, Bang Suma baru saja menyampaikan
bahwasanya sifat itu adalah milik Allah. Secara tidak langsung Bang Suma menyampaikan bahwasanya sifatnya Allah di sini adalah kekal. Betul apa tidak Bang Suma? Yes. Ya, kekal. Sifatnya Allah menurut Bang Suma adalah firman itu sendiri. Betul apa tidak Bang Suma? Salah. Tadi Bang Suma mengatakan yang disebut kekal itu apa Bang Suma? Yang disebut kekal itu Kalam, Allah sifat. Sifat yang kekal. Yang tidak kekal itu kalimah. Apa kalimah itu? Perkataan. Perkataan itu adalah firman. Firman Coba yang Bang. keluar, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu makhluk. Itu Oke, makhluk. baik. Coba Bang Suma buktikan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kalimatullah itu adalah makhluk. Silakan Bang Suma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun itu adalah kalimat. Jadi maka jadilah. Segala sesuatu di alam semesta ini yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat di luar Allah semuanya dicipta dari kalimat. Kalam yang melekat pada diri Allah. Jadi ketika Allah berkata jadi matahari, itu adalah firman yang keluar. Jadilah matahari. Matahari jadi. Yang mengucapkan itu adalah sang sifat, yaitu kalimat apa kalam yang melekat pada diri Tuhan. Keluar ucapan. Yang mengucapkan itu siapa Bang Suma yang mengucapkan Sifat. itu? Allah. Sifat. Allah apa? Sifat Sifatnya yang Allah. melekat pada diri Allah. Anda harus bedakan Pertanyaan itu saya dulu. simpel. Pertanyaan saya simpel Bang Suma. Sifat Ya. Allah itu kekal apa tidak? Tadi sudah ku jawab, Bung. Kekal. Yesus Oke, bukan baik. sifat. Yesus daging. Yesus Oke, manusia. baik. Dia bukan sifat. Ya. Bang Suma. Terlalu jauh Anda Saya melangkah. pikir jangan terlalu melebar ya Bang Suma. Nah, iya, Saya sama. yang saya Kenapa Anda bahas lari di ke sini adalah- sifat? Yesus ini apa? Yesus ini apa? Daging atau sifat? adalah kalimatullah Bang Suma. Yesus ini Kalimat. sifat atau apa? Yesus ini daging atau sifat? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bang. Firman. Kan sudah Apa itu diterangkan. firman? Apa itu firman, Bang? Firman Apa di dalam itu? kekristenan itu adalah logos dan rema. Apa Di logos dalam itu? perjanjian Logos itu lama apa? Buku? di dalam perjanjian lama, bentar. Di dalam perjanjian Nggak lama usah itu terlalu disebut melebar. rema atau Firman itu atau apa, pengacara. Bang? Firman yang menjadi manusia itu maksudnya apa? Yang menjadi Firman manusia itu ini ada apa? firman menurut kami orang Kristen, firman itu adalah daya ciptanya ayat. Daya ciptanya Allah. Daya Atau cipta. bisa disebut daya ciptanya Allah. Atau Berarti disebut firman yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Perkataan atau bukan? iya, kami umat Kristen itu disebut dengan perkataan Tuhan itu berbentuk rema atau pengajaran itu kita mengimani dalam perjanjian Nggak usah lama. gitu, nggak Tetapi usah dalam gitu kali, nggak perjanjian usah gitu baru, kali. Yang saya tanya Yesus ini apa? Jadi apa? Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Bang Suma mau Firman melompat ini dari apa yang saya menjadi tanya. manusia, Bang? Firman Bang ini Suma apa mau yang melompat menjadi dari manusia? apa yang saya tanya terkait kalamullah ini, Bang Suma? Enggak. Firman ini, kalau kami kan udah final. Saya kan udah menjawab dengan tegas. Bang Suma tidak menjawab firman ini kekal apa tidak, Allah apa bukan. Bukan. Bagaimana mungkin bukan, tetapi dia itu adalah sifatnya Allah. Nah, itulah Anda membedakan. Anda tidak bisa membedakan antara mulut dengan perkataan. Lucu ente ini. Firman itu perkataan yang berasal dari mulut, yang bersatu dengan Tuhan itu mulut, yang bersatu dengan Anda mulut. Ketika Yesus dari firman, bukan mulut Anda yang turun ke bumi jadi orang. Lucu ente ini, lucu. Lama-lama Makanya lucu. saya tanya. Gurunda, Makanya saya aku mau tanya. nambahin Gurunda. Lucu. Bang Suma, kayaknya Bang Suma, Lucu. saya minta terima kasih. Saya pikir kita berdebatnya sampai di sini saja. Nanti Jangan saya pikir-pikir dipikirin, dulu lagi ya dipikirin. Bang Suma. Biar Bang Suma, saya senang. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besar Bang Suma ya Bang Suma. Tapi Iya, saya Gua nambahin senang dikit sekali. boleh nggak Silakan, sebelum lu silakan. turun? Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Gurunda Bang Suma malam hari ini ya teman-teman. Yang dimana kita sama-sama membuktikan apakah Kristen itu yang memiliki akal sehat atau Islam. Tetapi ternyata nanti teman-teman yang nilai sendiri teman-teman. Iya, Terima kasih ternyata- Bang Suma. Selamat malam. Ternyata mulut Wassalamualaikum. Tuhan jadi Yesus, bukan suara Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Ya Abdul Kincir.
Iya, sama-sama Black. Oke Bang Black, silakan. Ya, coba Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, turun dia takut. Padahal kalau dia mau berkaca ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Kalian perlihatkan itu Allah itu kan kasih, kalian bilang. Nah, itu kasih itu kekal. Nah, kalau kasih kekal itu Allah juga bukan? Langsung onani otak. Sayang udah turun dia Gurunda. Tapi Gurunda mantap penjelasannya tentang apa? Tentang firman di dalam Islam yang itu larinya nanti ke kalam. Sama si Black Sweet lucu. Nanya lancar. Ditanya balik kayak kentut sendat-sendat. Mantap Gurunda. Iya, dia berbicara mengenai filsafat, nggak nyambung, belum, masih ilmu masih level lah, masih anak-anak saya ini. Masih Maksudnya kita belum jawab. Dia sudah jawab. Itu bukan kepastian, Kakak. Yang paling Iya kan? yang paling menggeser, yang bentar dulu, saya dulu setengah menit. Yang paling menggeser jantungnya adalah statement Banyuma sekaligus bertanya bahwa kalau Bapak di surga turun menjadi bayi, apakah bayi ini masih bisa mengontrol alam semesta? Jawabnya maaf, akalku bergeser. Hilang akalnya waktu ditanya itu. Kira-kira begitu. Kakak Handi. Siap, minta maaf. Kakak punya cara kutip Alkitab itu, kakak belum belajar. Alkitab itu apa? Ya lanjut Banyuma, Kalau ini pintar ini pendeta ini Banyuma ini. Banyuma kalah ini Banyuma, ini pendeta ini. Dengar dulu, kami baca Kalahkan Alkitab saya, dengan Bang. perasaan, bukan dengan otak. Kalau otak kita setengah mati. Karena membahas tidak masuk Alkitab. akal. Karena Bible Anda itu tidak masuk akal. Dengar dulu, Abang Juma tidak masuk akal. Mati Mija. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang Begini, mengatakan barusan tidak bisa pakai otak katanya. Abang ini pintar, hanya cara omong itu tidak enak. Sekarang Bible itu masuk akal nggak? Dengar dulu, semua itu masuk akal, hanya kita tidak mengerti ya Abang. Kalau masuk akal berarti kita ngerti Bang. Kalau kita Abang, ngerti dengar, berarti masuk akal. Begini, Abang kutip satu ayat, dibandingkan satu ayat sama saja, itu bukan berarti tidak mengerti. Begini, 2 tambah 2, Abang kasih tahu 15. Di sini 4. Maksudnya enggak gini. Kesimpulannya Bible nggak boleh pakai Dengar akal dulu Bang. Abang. Begini Abang. Ya. Sebelum kejadian sampai dengan apa? Di Bible itu kita tahu kejadian dengan masa baru ini. Perjanjian baru, perjanjian lama itu. Dengar dulu. Iya. Perjanjian lama itu hukum Taurat. Itu diutuskan oleh Tuhan. Perjanjian baru itu adalah perbuatan sendiri. Tapi Abang ngomong, maksudnya Abang punya akal yang tidak ada. Sekarang tertawa Abang. Apa itu saudara? Ngomong apa Bang? Begini, dari maksud perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita jangan kutip apa itu ayat. Kita kutip langsung dia punya maksud. Perjanjian lama, kehidupan lama dengan perjanjian baru, kehidupan baru. Tahu maksudnya? Apa itu Perjanjian maksudnya? lama, dengar dulu Abang. Perjanjian lama, kejadian. Semua kehidupan itu penuh kejadian. Terus? Nah habis. Perjanjian baru adalah keyakinan untuk menentukan kita ke Yesus. Kenapa kita harus ke Yesus? Yesus sendiri ke Bapa. Mana yang betul ini? Begini Pak, begini Abang. Mungkin Abang tidak baca habis Abang. Apa itu yang harus ku baca Bang? Tapi saya percaya Abang. Abangnya otak pintar. Terus Bang? Tapi saya yakin Abang. Begini Abang. Abang ini. Tapi dengar ya. Di dalam rumus kami. Dengar dulu Abang. Iya. Di dalam rumus kami. Tidak ada cerita yang menyakiti. Di dalam rumus kami Alkitab hanya kasih sayang. Mana ada? Sampai penjelasan Alkitab semua di mana ada. Terus itu apa? Islam, bukan kami Katolik.
Di agama Anda kan tidak boleh kasih sayang, itu nggak boleh. Makanya abang renungkan, maksudnya abang renungkan segala hal yang terjadi di Kasih mati. jangan. Saya Jangan, juga jangan. mau belajar. Tidak apa-apa toh? Iya nggak apa-apa. Silakan bang. Ini selama maksudnya begini, saya belajar begini, saya juga kurang pengetahuan. Saya ini anak SD, hanya suka debat. Kelas berapa sekarang bang? Saya merantau, baru SD kelas 3. Masih anak-anak rupanya kawan kita ini. Alamak. Tinggi badan Hanya berapa, Bang? begini, Tinggi Bang badan, Juma. tinggi badan. Tinggi Ikut-ikutan saya nanti badannya. Begini Abang Juma, tapi mengerti jalan yang lurus. Kelas 3 SD naik TikTok. 3 SD 24 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya Abang Juma, Sekarang bisa katanya. Pak? Sekarang saya bisa tanya kok? Iya silakan bang. Ya tidak. Bisa tanya kok? Bila bisa. Oke. Contohnya Abang Juma punya anak ada 2. Ya. Ya, yang satu di tepi api, yang satu di tepi ombak. Abang Iya. pilih siapa? Pilih dua-duanya lah. Kalau dua-duanya tidak bisa Abang, yang satu Subawa Abang. Bisa gimana sih lu? Dua-duanya. Saya kan bisa secepat kilat. Set, set, set. Nah, selamat dua-duanya. Maksudnya dengar dulu, saya punya apa pertanyaan ini Abang. Iya. Yang satu di sungai, yang satu di api. Kayak Tadi katanya ombak, sekarang di sungai pindah. Ya. Sekarang Abang ini bukan malaikat, mau pindah 2 satu kali ya toh? Iya. Cukup 3 bang, cukup 3. Cukup 3. Atau 4. Satu di laut, satu di mana? Api, satu di jurang, satu di tengah jalan, di jalan tol. Berarti Abang lebih malaikat ya Abang? Oh iya, saya tinggal teriak, anakku. Mereka sudah pada balik ke sama bapaknya, berlarian mereka ke aku. Gitu kan? Berarti Abang ini maksudnya malaikat Jibril kan? Mati aja Bang Andi. Bagaimana ini Bang Andi? Bang Helmi tadi naik ke sini Bang, minum oli ya. Bang Helmi, waktu anda kecil pernah mengalami musibah nggak? Saya tanya. Begini. Saya tanya dulu Bang Helmi, jujur lah. Dengerin dulu saya sebentar. Bang Helmi, Ya. waktu anda kecil pernah mengalami musibah? Terlalu banyak Abang. Pernah jatuh dari sepeda? Tidak. Pernah jatuh dari pohon? Jatuh dari Tidak. pohon? Tidak, musibah pembunuhan. Makanya Ya Allah Tuhan. Berapa ekor nyamuk yang kau bunuh dalam satu malam? makanya dengar dulu, jangan Ya, coba. jangan lari dari konsep toh. Ya teman-teman yang ada di YouTube, selamat bergabung. Masya Allah. Silakan. Abang Juma, Iya. bisa dengar saya omong kan? Tidak. Kenapa? Karena Anda tidak bersuara. Saya suara nih. Nggak ada. Ada nih. Nggak Masih ada dengar, Bang. kan? Enggak. Begini Bang, kalau kita itu manusia, saya juga orang salah. Martin, dia pengakuan dosa ini. Nah, toh daripada pengakuan. Dengar Bang, Juma. Iya. Kita sesama Pemalasa. dosa Bang Juma. Iya. Kita mengerti kehidupan bagaimana Bang Juma. Iya. Jadi begini, biar saya ini orang salah Bang Juma, Iya. tapi saya ini tahu diri. Iya. Tapi Bang Juma belum tahu diri toh. Martin aja. Bukan Ini mati. kita mau bahas apa ini Bang? Kita mau belajar ini. Tidak. Dari belajar itu ada teori, ada satu konsep. Teo Gedabrus. Coba Bang Handi. Dipegang jidatnya dulu saudara kita. Panas Coba. mungkin. Iya. Bang, Nah, berapa harga bensin eceran di kampung kamu? ya 150. Kalau harga ya, Memang betul.
Ya, ya. 50. Satu Iya, sapi. betul. Ini saya omong nyata. Omong-omong ya. Kalau Dari harga mana beras, dia? harga beras berapa? Harga beras 500.000 25 kilo. Oh, kalau harga cabe mahal nggak cabe? Harga cabai 60.000 1 kilo. Bawang merah Bawang merah 1 kilo 120.000. bawang putih Bawang putih dia 80.000 1 kilo. minyak goreng Minyak goreng 45. harga pupuk Pupuk lancar ya kalau misalnya lancar. lancar abang. Abang dengar dulu. Totalin. Coba totalin semua berapa harganya itu. Ya, Mampus. coba totalin dulu. Kalau abang hidup di kota beda dengan kami di kampung. Di mana kampungnya, Bang? Ya, Tambua. Tambu di mana? Perbatasan Timor Leste. Beda harga, Bang. Di sini ojek satu kali jalan 50.000, Bang. Kalau Kalau Papua pergi 100.000. kalau pergi ke Timor Leste itu pakai paspor lah atau tidak? Harus pakai, Bang. Perbatasan. Nggak ada jalan tikus. Ada. Pernah kau alami itu? Pernah melakukan jalan tikus? Saya ini pemain, Bang. No pemain. Kalau biasa pemain. Maksudnya pemain apa ini? Makanya dengar dulu. Ya coba. Tawa orang. Pemain. Maksudnya pemain dalam hal apa? Cari uang toh, cari uang makan toh. Nah, kita yang manusia itu cari uang makan itu halal ya toh. Iya. Oh, sembarang Lanjut. tertawa. Coba kalian di sepun tempat, bagaimana? Mungkin ada teman yang lain mau disapa barangkali. Ya, kita ganti dengan yang lain ya Bang Hilmi. Karena ini kita mau diskusi, Bang. Oke, saya bisa diskusi, Bang. Ya, Artinya. tapi dihabisin dulu olinya, Bang ya. Makasih, Bang. Selamat malam. Bang Kaisar gimana? Mau iklan? Monitor. Ya, Bang. Mau iklan? Ya. Baik teman-temanku, terima kasih tetep layarnya, dikencangkan lagi. Ya. Yang sudah ada di sini udah 7.000 ya, 7.000 jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis kisah para debater jilid 1 parameter, kisah kafir muter-muter. Ya. Turunkan jangkar kau teman, kapalmu sudah oleng ke kanan, pasang cepat sabuk pengaman, tarik kencang rem tangan. Perkenalkan saya legenda junta Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita telantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Sekali lagi yang untuk naik, tolong dipahami ya. Petuah terfakta Gurunda Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Sesungguhnya orang yang benar akan cepat mudah dapat belajar, dan sebaliknya orang kafar sangat membangkang tidak terpelajar. Bahkan bibelnya dirubah, direvisi, mereka tetap hambar. Jadi jangan salahkan kami jika bertanya yang benar, kalian menjawab dengan kasar dan tidak sabar. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan manusia 100% diskon Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan, kisah bayi dan anak-anak dipaparkan, namun di kisah remaja ABG dihilangkan, dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau megaloman? Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Jika nadiku kau hujat, hina dan cercakan, kami ridho dan ikhlas berdarah berkain kafan. Dan jika kau fitnah Tuhanku dan isi Al-Quran, halal darahmu untuk kubinasakan. Kami sudah baca dan paham kau punya buku, ya, berisi kontradiksi, ambigu dan abu-abu. Sebelum kau jawab pertanyaan dariku, nubuatanku jitu, sudah tahu aku jawabanmu ke situ. Luar biasanya fitnah dan hujatan, dengan cocokologi kau punya tafsiran. Dungu dan bobrok mau sampai kapan? Itu karena dogma sesat, bentah kau telan.
Terakhir, terima kasih kafir-kafir kufur. Tiap malam kami terhibur. Sering-sering ya naik dengan teratur. Jadikan suasana kami serasa berlibur. Selain pencuri pendusta dan plagiat, kalian juga disebut Bani Paulus yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Allahu Akbar, Masya Allah. Kayaknya Bang Kaisar ini apa nyusun katanya dari pagi sampai sore ya Bang ya? Spontan itu, Enggak, spontan. Abang dah. Abang ini aku sengaja ngutip dari bawah, tadi sudah dikutip semua itu perkataan Bang Zuma itu. Jadi disebutkan aja gitu. Mantap, mantap. Oke, next kita lanjut diskusinya ya. Kita sapa dulu nih ada Runway. Selamat malam Mas.